Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Detia Amalia dengan NIM 2281130160 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Akan menjelaskan perihal konsep dasar kurikulum dan definisi pengembangan kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum oleh dosen pengampu Bapak Dadan Setiawan MPD. Baiklah, kita mulai. Apa itu kurikulum? Kurikulum yaitu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian, konsep kurikulum merupakan substansi yang dipandang sebagai rencana pembelajaran bagi siswa atau seperangkat tujuan yang ingin dicapai, dan merupakan bagian dari sistem pendidikan, juga sebagai bidang studi yang merupakan kajian dari para ahli kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Kemudian, ini adalah langkah pedoman kurikulum. Yang pertama yaitu mengumpulkan keterangan mengenai faktor yang turut menentukan kurikulum serta latar belakangnya. Yang kedua, menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, merumuskan tujuan setiap mata pelajaran dan menentukan hasil belajar yang diharapkan dari siswa. Yang keempat, menentukan topik tiap mata pelajaran. Yang kelima, menentukan strategi belajar. Dan yang keenam, menentukan alat evaluasi dan skala penilaian serta membuat desain rencana penilaian kurikulum. Selanjutnya, definisi pengembangan kurikulum, yaitu perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum itu sendiri oleh pelaksana di sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif dan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar penilaian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Maksudnya adalah relevan dengan lingkungan anak didik, dengan kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Juga relevan dengan dunia kerja dan relevan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ada prinsip efisiensi, yaitu usaha, biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran tersebut sangatlah optimal, tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan wajar. Kemudian, prinsip kesinambungan, yaitu saling berkaitan antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Kemudian, prinsip fleksibilitas, maksudnya yaitu tidak kaku, jadi ada semacam ruang gerak yang memberikan adanya kebebasan dalam bertindak. Selanjutnya ada prinsip yang berorientasi pada tujuan. Aktivitas pembelajaran ini terarah pada tujuan pendidikan yang sebelumnya telah ditentukan. Yang terakhir adanya prinsip dan model pengembangan kurikulum. Pada tahap ini, pengembangan kurikulum secara bertahap dan terus-menerus dengan melakukan perbaikan atau revisi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, selanjutnya, pendekatan pengembangan pada bidang kurikulum. Yang pertama, ada pendekatan bidang studi. Contohnya melalui bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Kemudian yang kedua, pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Menempatkan rumusan atau penempatan tujuan yang hendak dicapai dalam posisi sentral, sebab tujuan adalah pemberi arah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian pendekatan dengan pola organisasi bahan.
Sebagai contoh, pada subject matter curriculum atau mata pelajaran terpisah, kemudian ada juga correlated curriculum atau mengelompokkan mata pelajaran yang berhubungan, dan integrated curriculum atau mata pelajaran yang ada pada tematik. Kemudian yang keempat, ada pendekatan rekonstruksionalisme. Disebut juga rekonstruksi sosial, karena pada bidang ini, kurikulum memfokuskan pada masalah-masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat. Yang terakhir, ada pendekatan humanistik, yang berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusatnya yang mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari prosesi belajar. Selanjutnya ada peranan pengembangan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif, yaitu mampu mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada anak didik atau generasi muda. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif, yaitu sebagai alat untuk mengevaluasi kebudayaan yang ada. Yang ketiga, peranan kreatif, berarti mampu menciptakan dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Berikut ada kutipan dari Caswell dan Campbell. Mereka menyatakan bahwa kurikulum adalah penyusunan pengalaman yang digunakan guru sebagai proses untuk membimbing anak didiknya menuju kedewasaan. Dengan kata lain, mereka berasumsi bahwa kurikulum yang dianggap sebagai bidang studi tidak mewakili keterbatasan isi, melainkan sebagai proses yang kita jalani, yaitu prosedur yang kita jalani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.